Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memberikan kultum terkait materi tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah agama Islam. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Elvia Faiz dengan NIM 103062400123. Nama saya Rizky Masyajaya dengan NIM 103062400116. Perkenalkan, nama saya Sultan Balai Haidar dengan NIM 103062400003. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah as-samahah atau bisa juga disebut dengan at-tasamuh. Adalah sikap saling menghormati atau menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun pandangan hidup. Islam menganjurkan sikap toleran dengan tidak mencampuri keyakinan orang lain, tapi tetap teguh pada prinsip tauhid. Sebagaimana dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan bentuk penolakan tegas tapi damai terhadap permintaan orang kafir Quraisy yang pada saat itu meminta Nabi Muhammad SAW untuk kompromi dalam beribadah. Maksudnya itu bergantian dalam menyembah Tuhan. Jadi pada saat itu orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka dan mereka akan menyembah Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak bisa disatukan dengan ajaran lain dalam urusan akidah. Namun penghormatan terhadap keberagaman tetap dijunjung tinggi. Maknanya, Islam menghormati hak setiap orang untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tapi dalam urusan akidah, umat Islam harus tegas dan tidak mencampur adukan ajaran. Tafsir ini memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan toleransi tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Adapun surah yang menegaskan sikap toleran yang terdapat pada penggalan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ayat ini bermakna tidak ada paksaan dalam beragama. Menurut tafsir Al-Muyassar dan Ibnu Katsir, ayat ini turun terkait seorang sahabat yang ingin memaksa anaknya untuk masuk Islam. Allah langsung menegaskan bahwa keimanan harus datang dari hati yang tulus, bukan dari paksaan. Makna ayat ini sangat jelas. Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam memilih agama. Lalu dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan kasih sayang, bukan tekanan atau paksaan. Maknanya, setiap manusia memiliki hak untuk memilih keyakinannya. Keimanan yang benar hanya sah jika datang dari hati yang tulus. Adapun firman Allah yang sama-sama membahas tentang toleransi ini terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal dan Maha mengetahui. Dan udah deh. Jadi makna dari ayat tersebut adalah bahwa semua manusia berasal dari satu asal-usul, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Jadi maknanya itu
itu sebagai peringatan buat kita agar kita menyadari bahwa kita itu semua bersaudara. Dan seterusnya, untuk perbedaan suku dan bangsa itu bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk saling mengenal. Di mana Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ini adalah peringatan agar manusia tidak bersikap sombong karena keturunan atau asal-usulnya. Jadi ayat ini sangat berkaitan dengan toleransi, di mana kita harus saling mengenal satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan dan bisa saling menghargai. Selain firman-firman Allah yang membahas tentang toleransi, ada juga beberapa hadis yang sama-sama membahas tentang hal tersebut. Di antaranya, salah satunya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, An Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamullah. Yang artinya, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan makna hadis tersebut, yaitu hadis ini mengajarkan kita bahwa siapa yang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, maka Allah juga tidak akan menyayanginya. Islam menekankan pentingnya bersikap lembut, peduli, dan toleran terhadap orang lain sebagai wujud iman dan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi kesimpulannya, toleransi dalam Islam adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan tanpa mencampur aturan akidah. Islam menekankan pentingnya hidup damai dan adil dengan semua orang, baik sesama muslim maupun non-muslim. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, dan perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengenal. Toleransi dalam Islam berarti teguh dalam keyakinan, namun tetap terbuka dan menghormati hak orang lain.